processing jaringan histologi. Tahapan processing jaringan ada 8. Yang pertama fiksasi, yang kedua dehidrasi, yang ketiga pembeningan, yang keempat pembenaman, yang kelima pengecoran, yang keenam pemotongan jaringan, yang ketujuh pewarnaan, yang kedelapan labeling. Sini yang pertama fiksasi atau fixation. Fiksasi untuk mempertahankan komponen sel atau jaringan agar tidak mudah rusak dan mengalami perubahan. Tujuan fiksasi yang pertama mengawetkan jaringan, yang kedua mengeraskan jaringan, yang ketiga menghambat proses pembusukan autolisis, yang keempat pemadatan klorid. Larutan fiksasi yang pertama aldehida, yang kedua merkuri, yang ketiga alkohol, yang keempat oxidizing agents, yang kelima pikran. Ini alatnya ada wadah, label, pensil. Bahannya ada bahan fiksasi. Prosedurnya yang pertama, sampel jaringan dibagi menjadi 3 bagian, besar, sedang, kecil. Langsung diproses selanjutnya. Yang kedua, jaringan yang sudah dipotong dimasukkan ke dalam kaset. Yang ketiga, kaset yang berisi jaringan dimasukkan ke dalam wadah yang berisi larutan fiksasi. Yang keempat, inkubasi pada suhu kamar minimal 24 jam. Yang kelima, selanjutnya dilakukan proses dehidrasi. Yang kedua, dehidrasi atau dehydration. Dehidrasi merupakan proses pengeluaran air dari jaringan. Larutan dehidrasi yang pertama alkohol, yang kedua sukrosa 20%, yang ketiga metil alkohol atau spiritus. Alatnya yang pertama wadah untuk tempat pemrosesan, yang kedua pinset untuk ambil jaringan, yang ketiga pensil, yang keempat label. Bahan untuk dehidrasi. Prosedurnya yang pertama, siapkan wadah berisi bahan dehidrasi sebanyak 5 tempat. Isi masing-masing wadah dengan alkohol 50%, 70%, 80%, 90% alkohol absolut. Yang kedua, sampel jaringan yang ada di wadah fiksasi dicuci dengan air mengalir. Terus selanjutnya dilakukan proses clearing. Yang ketiga, pembeningan atau clearing. Clearing merupakan suatu tahap untuk mengeluarkan alkohol dari jaringan dan menggantinya dengan suatu larutan yang dapat berikatan dengan parafin. Tujuan clearing agar jaringan dapat dimasukkan ke dalam parafin. Larutan clearing yang pertama kloroform, yang kedua benzena dan silena, yang ketiga cedarwood oil, yang keempat benzil benzoat, yang kelima metil benzoat. Alatnya wadah untuk tempat pemrosesan, pinset untuk ambil jaringan, pensil, label. Bahan untuk clearing. Prosedurnya yang pertama, siapkan 2 wadah yang masing-masing berisi larutan clearing dengan label clearing 1 dan 2. Yang kedua, ambil jaringan dari proses akhir dehidrasi menggunakan pinset. Yang ketiga, masukkan ke dalam wadah clearing 1 selama 30 menit. Yang keempat, ambil jaringan dari wadah clearing 1 dengan menggunakan pinset. Yang kelima, masukkan ke dalam wadah clearing 2 selama 30 menit. 4. Pembenaman atau embedding. Pembenaman proses pengeluaran cairan pembening atau clearing agent dari jaringan dan menggantikannya dengan parafin atau bahan plastik. Tujuan pembenaman agar jaringan benar-benar bebas dari cairan pembening, karena sisa cairan pembening akan mengkristal dan sewaktu dipotong menyebabkan jaringan jadi menorobik. Alatnya yang pertama wadah untuk tempat pemrosesan, yang kedua pinset untuk ambil jaringan, 3 pensil, 4 label, yang kelima oven. Bahannya parafin atau paraflas. Prosedurnya yang pertama, ambil jaringan dari proses akhir clearing, yang kedua masukkan jaringan ke dalam wadah yang berisi parafin yang sudah mencair, yang ketiga masukkan ke dalam inkubator dengan suhu 56 derajat Celcius sampai 59 derajat Celcius. Yang keempat, inkubasi minimal 2 jam. Yang kelima, pengecoran atau blocking. Blocking proses pembuatan blok preparat dengan menggunakan bahan dari parafin. Tujuan blocking agar mudah diiris saat dipotong dengan mikroton. Alat yang pertama, alat pencetak dapat berupa besi bentuk L atau leuker atau cetakan mold. 2 pinset, yang ketiga teko untuk menuang parafin, 4 label, 5 pensil. Bahannya parafin atau paraflas. Prosedurnya yang cara lama yaitu dengan menggunakan potongan besi berbentuk L atau leuker. 1. 2 buah potongan besi disusun di atas lembaran logam hingga rapat dan membentuk ruang seperti kubus.
Yang kedua, tuangkan sedikit parafin cair di bagian pinggir tempat pertemuan potongan besi agar tak bocor. Kemudian ambil jaringan dari oven hasil proses impregnasi dengan pinset ke dalam ruangan kubus. Yang ketiga, selanjutnya parafin dituangkan ke dalam ruangan kubus. Hal yang harus dicegah adalah jangan sampai gelembung udara mengisi blok parafin. Yang B, cara baru dengan menggunakan cetakan dari plastik dan piringan logam. Dengan cara pistoplet dari plastik diletakkan di atas piringan logam atau seperti cetakan membuat es batu. Yang pertama, tuangkan sedikit cairan parafin ke dalam cetakan tersebut. Yang kedua, secepatnya masukkan jaringan dengan menggunakan pinset yang telah dipanaskan agar parafin tak beku. Yang ketiga, parafin cair kemudian dituangkan kembali hingga menutupi seluruh cetakan. 6. Pemotongan jaringan atau sectioning. Sectioning, pengirisan blok parafin dengan mikrotom. Tujuan sectioning agar jaringan dapat dipotong dengan sangat tipis dan direkatkan pada gelas objek. Alat yang pertama mikrotom, yang kedua pisau mikrotom, yang ketiga water bath, yang keempat gelas objek, yang kelima blok parafin, yang keenam sengkelit atau kuas. Bahannya, zat perekat dapat berupa albumin, rari putih, telur. Sela, ini rat. Alat yang pertama mikrotom, yang kedua pisau mikrotom, yang ketiga water bath, yang keempat gelas objek, yang kelima blok parafin, yang keenam sengkelit atau kuas. Bahannya, zat perekat dapat berupa albumin dari putih telur. 7. Pewarnaan atau staining. Staining, proses pemberian warna pada jaringan yang telah dipotong sehingga unsur jaringan menjadi kontras dan dapat dikenali atau diamati di mikroskop. Tujuan staining agar terjadi proses timbulnya warna pada jaringan. Alatnya, yang pertama preparat hasil dari sectioning, yang kedua staining jar, yang ketiga water bath. Bahannya, yang pertama pewarna hematoxylin eosin, yang kedua alkohol 95%, 90%, 80%, 70%. Yang ketiga silol, yang keempat kanada balsam. Yang kedelapan labeling. Labeling, pencatatan kembali dengan detail dari jaringan pada gelas kaca atau preparat seperti nomor registrasi pasien, nama organ, asal sampel, tanggal pembuatan, dan lain-lain. Tujuan labeling untuk menghindari kesalahan atau tertukarnya preparat satu dengan yang lainnya saat pengamatan oleh dokter spesialis patologi anatomi. Alatnya yang pertama label, yang kedua spidol. Bahannya preparat hasil dari staining. Prosedurnya, yang pertama ambil preparat hasil pewarnaan, yang kedua tulis label sesuai dengan identitas pasien, yang ketiga tempelkan pada preparat.